Baik, selamat malam Ibu dan Bapak, baik yang ada di Indonesia, di Hong Kong, termasuk ada beberapa ibu bapak yang bergabung dari Taiwan, Singapura, bahkan Filipina. Ikut senang malam ini kita bisa berkumpul kembali untuk lanjut ya ke seri atau session kedua dari online webinar seminar ya online webinar yang diadakan oleh SBM PCU ya bekerja sama dengan teman-teman dari Indonesia Diaspora Network ya IDN Global tapi Hong Kong Macau area ya juga ada teman-teman dari di Indonesian Club yang juga malam ini bergabung. Ibu Bapak mungkin bertanya-tanya, yang walaupun minggu lalu sudah sempat saya jelaskan gitu ya, kenapa sih acaranya agak unik waktunya, ada di pukul-pukul atau waktu-waktu yang tidak umum buat teman-teman di Indonesia. Nah, kita menyesuaikan dengan teman-teman yang ada di Hong Kong secara khusus ya, karena weekend adalah hari-hari atau jadwal yang paling memungkinkan untuk teman-teman Hong Kong bersama-sama kita belajar ya. Jadi teman-teman Hong Kong ini utamanya teman-teman PMI itu saya sendiri secara pribadi salut ya di tengah kesibukan dan harus bergelut dengan segala tanggung jawab itu masih punya kemauan untuk belajar. Nah, biasanya jam-jam atau waktu-waktu belajar itu adalah waktu-waktu seperti ini ya. Jadi di Hong Kong itu sendiri malam ini sudah jam 10 harusnya ya. Jadi eh, kita bersama-sama teman-teman di luar negeri nanti akan belajar tentang ketentuan pajak ya dan pungutan bea cukai bagi PMI maupun warga negara Indonesia yang ada di luar negeri ya. Khusus untuk malam ini sesi kedua, kalau minggu lalu kita belajar tentang eh, pajak, maka malam ini kita khusus bicara tentang bea cukai ya, pungutan terhadap barang bawaan, kiriman, barang pindahan dari luar negeri. Nanti akan ada dua ya dari kami SBMPCU ya khususnya dari International Trade and Finance ya yaitu Dr. Elisa Condro dan Bapak Dean Carlos ya. Eh, ini rangkaian acara kita malam hari ini. Nah, melangkah ke acara berikutnya, kita akan dengarkan ya sambutan maupun sepatah dua patah kata dari Ibu Yeni Mangoting selaku ketua dari Tax Accounting Program ya. Sekaligus nanti berkenan kiranya Bu Yeni untuk bantu kita buka dalam doa. Monggo waktu berikutnya saya serahkan ke Bu Yeni Mangoting. Mungkin Bu Yeni sedang ini Pak, masih ada gangguan. Udah Kak Bu Yeni? Tadi di handphone soalnya. Oh, oke. Sedang ada gangguannya. Ya. Bu Wit berkenan mungkin? Oke, terima kasih Pak Agus. Selamat malam Ibu Bapak sekalian. Selamat malam Bu Natalia dan Bu Natalia. Hari ini hadir dua-duanya. Saya menyapa kembali dari Indonesia mewakili School of Business and Management, khususnya dari program studi accounting. Terima kasih untuk kesetiaan Ibu Bapak sekalian, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Hong Kong, untuk tetap eh, berada di dalam ruangan ini untuk bersama-sama belajar, khususnya dalam seri custom untuk malam ini. Eh, Semoga apa yang kita akan sampaikan dan semoga acara pada malam ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan izinkan saya akan membuka di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapak, terima kasih kami mengucap syukur kami boleh kembali berjumpa dengan rekan-rekan kami, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Hong Kong. Kami tahu percaya semuanya karena kasih karuniamu, Engkau yang memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami kelancaran sehingga kami boleh berada di sini.
Kami juga bersyukur untuk rekan-rekan kami yang ada di Hong Kong yang saat ini lebih malam daripada kami. Di tengah kelelahannya tetap setia berada bersama kami untuk bersama-sama belajar. Terima kasih ya Bapak, terima kasih untuk Bu Natalia dan Bu Natalia yang senantiasa juga mendampingi kami, mensupport kami kegiatan ini sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan kiranya semuanya doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak Agus. Saya kembalikan kepada Pak Agus. Terima kasih Bu Widuri. Jadi tadi sambutan dari Bu Widuri ya, mewakili Bu Yeni Mangoting sedang trouble dengan Zoom. Nah, menginjak ke acara berikutnya. Seperti yang tadi sempat disampaikan melalui doa oleh Bu Widuri, counterpart kami, partner kami dari Hong Kong itu ada dua. Kebetulan nama beliau itu mirip, sama bahkan ya, Bu Natalia Wijaya dan Bu Natalia Tangke. Ya, beliau berdua ini mewakili kalau Bu Natalia Tangke ini dari di Indonesian Club, sementara Bu Natalia Wijaya adalah wakil dari IDN Macau Hong Kong. Nah, malam ini sepertinya sudah hadir. Saya persilakan mungkin sepertinya malam ini giliran Bu Natalia Wijaya ya yang akan menyampaikan salam dari Hong Kong. Monggo Bu Natalia Wijaya, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak. Selamat malam. Salam 24 jam untuk kita semua. Salam sehat dan salam sejahtera. Iya, terima kasih Pak Moderator, Pak Agus. Kita ketemu lagi malam hari ini dan kawan-kawan semuanya, terkhususnya teman-teman pekerja migran Indonesia, baik di Hong Kong, Taiwan, Singapura, atau nanti yang bisa nonton kembali ya, dimanapun kalian berada. Terima kasih kami ucapkan kepada khususnya tim Petra Christian University School of Business and Management, terutama juga kepada narasumber pada malam hari ini. Tadi kalau saya dengar dari Pak Agus, narasumber malam hari ini adalah Dr. Elisa Condro dan Pak Bapak Dean, Den Carlos. betul. Betul ya Pak ya? Ya, Oke, terima kasih juga untuk Pak Moderator, teman baik saya nih Pak Agus Arianto Toli, dan juga khususnya tim Petra Ibu Dr. Widuri Retnan yang Tias ya Bu ya, betul. Ratnaning Ya Tias semoga saya Widuri. nggak keliru nih membacanya, agak Memang sulit susah, bagi Bu. saya. Aman. Betul ya, oke. Dan teman-teman peserta webinar, baik yang ada di Zoom maupun nanti yang ada di YouTube ya. Terima kasih untuk kita semua, tetap semangat meskipun sudah malam ini, baik di Hong Kong, di Singapura, di Taiwan, ataupun di Malaysia. Sekarang sudah jam 10 malam. Tadi Pak Agus sudah menyampaikan mengapa kita harus belajar malam-malam gitu ya. Karena teman-teman yang di Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan Taiwan ini rata-rata bekerja sebagai pekerja di sektor domestik, Bapak Ibu. Dan mereka baru selesai bekerja itu minimal adalah jam 10 malam. Bahkan jam 11 malam atau lebih dari jam 11 malam waktu setempat. Ya, jadi mungkin nanti teman-teman akan masuknya juga agak terlambat atau mengikuti ulang di YouTube ya. Nah, ini khususnya kami sangat terima kasih nih kepada tim Petra. Mungkin belum pernah sebelumnya ya Bapak Ibu mengadakan webinar kok sampai semalam ini. Bahkan nanti mungkin selesainya bisa dini hari gitu ya. Terima kasih sudah bersedia berkenan bekerja sama dengan kami semua, berbagi ilmu dan dengan rendah hati bersedia ini buka mata gitu ya, melek sampai mungkin dini hari pada malam hari ini. Terima kasih. Nah, seperti tadi Pak Agus sampaikan, sebenarnya di hari Minggu yang lalu kita sudah membahas seri pertama ya, seri pertama. Bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti webinar hari Minggu kemarin, nanti bisa diikuti di YouTube ya. Bu Natalia Tangke, tolong nanti di kolom chat diketikkan kembali ini ya, link YouTube-nya. Oke. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama satu materi yang sangat dekat dengan teman-teman diaspora Indonesia, khususnya di luar negeri ya, baik itu diaspora yang PMI ataupun juga non-PMI. Kita akan belajar bersama terkait pungutan bea dan cukai atas barang bawaan, barang kiriman, dan barang pindahan dari luar negeri. Tentunya hal ini cukup ini ya saya cukup awam ini di bagian ini ya meskipun nanti pada akhirnya kita semua juga akan mungkin akan membawa barang-barang bawaan, barang pindahan dari luar negeri ini ya. Jadi mungkin hari ini kontennya nanti tolong dikoreksi kalau saya keliru, kontennya mungkin akan pada penjelasan definisi apa itu barang bawaan, barang kiriman dan barang pindahan dari luar negeri ya.
kemudian prosedurnya bagaimana, dan jika itu bebas biaya masuk, itu application prosedurnya bagaimana, dan jika terkena bea pungutan, pungutan bea cukai, kira-kira berapa sesuai peraturan berapa yang harus dibayar. Mungkin kita akan belajar bersama-sama tentang hal itu. Bagi teman-teman yang ada di Hong Kong, nanti sesi ini akan diteruskan tanggal 9 dan tanggal 10 November di ruang Ramayana KJRI Hong Kong. Jadi mari kita semangat belajar bersama-sama dimanapun dan kapanpun. Tanpa memperpanjang waktu, saya kembalikan ke Pak Agus Toli sebagai moderator. Salam diaspora untuk kita semua dan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Natalia ya. Uh, Warm welcome-nya buat kita semua ya. Semoga teman-teman yang ada di Hong Kong ya maupun teman-teman lain yang ada di luar negeri juga tetap semangat ya walaupun jauh dari Indonesia tetap bisa mengikuti perkembangan. Nah, Ibu Bapak, malam ini kami juga merasa terhormat karena ketua jurusan ya akuntansi, accounting department dari SBMPCU yaitu Ibu Sarce ikut bergabung bersama kita di sini. Mungkin Bu Sarce berkenan memberikan sapaan buat kami semua yang ada di sini. Monggo Bu Sarce. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bu Natalia Wijaya dan Bu Natalia Tangke untuk bantuannya kepada kami ketika kami menyampaikan ini ke Bu Natalia beberapa bulan lalu, Bu Natalia Tangke khususnya ya, beberapa bulan lalu tentang kegiatan yang kami ingin adakan bersama-sama untuk berbagi pengetahuan dengan teman-teman yang ada di luar negeri, khususnya dari Indonesia ya. Nah, Bapak Ibu, terima kasih banyak kami ucapkan atas sambutannya terhadap kegiatan yang kami tawarkan ini. Bahkan kami merasa sangat terbantu ya. Saya juga nggak nyangka sampai segini ya, sampai bisa eh, acaranya bisa berkali-kali, maksudnya rangkaian seperti itu hingga nantinya kita akan ketemu di Hong Kong. Semoga acara ini bisa memberkati Bapak Ibu semua, jadi masukan atau insight buat Bapak Ibu semua, khususnya teman-teman yang ada di luar negeri. Dan kemudian ketika kami ke Hong Kong, itu juga bisa menjadi berkat buat teman-teman semua. Dan kalau ada kurang-kurang, kami juga minta maaf. Semoga apa yang kami berikan ini bisa menjadi faedah buat semuanya ya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat belajar. Jangan saya buang-buang waktunya karena kayaknya materinya sudah sangat lengkap disiapkan oleh Ibu Elisa dan Bapak Dean ya. Kalau ada yang mau bertanya, langsung bertanya saja kayaknya ya. Kita langsung terbuka gitu ya Pak Agus ya. Kayaknya Ya. yang minggu lalu juga seperti itu. Baik, silakan. Terima kasih. Terima Selamat kasih Bu Sarce. bicara. Ya, semoga juga bisa bertahan bersama kami belajar bersama-sama di sini. Baik Ibu Bapak, tidak berpanjang lebar, kita akan masuk ke acara berikutnya yaitu materi dari Dr. Elisa Condro. Tapi sebelum lebih jauh, nanti juga saya akan tulis ini di mana? Di link chat ya, linknya. Silakan yang sempat sekarang untuk mulai apa namanya? Register diri untuk daftar hadir ya. Nanti saya tulis ya sekalian di chat ini petra.id ya, daftar hadir kedua. Ya, nanti saya hadirkan terus ini ya, tampilkan terus ini supaya Ibu Bapak sempat untuk mendaftarkan diri ya, untuk daftar hadir. Nah, Ibu Bapak seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan masuk ke materi berikutnya atau materi inti. Ada dua pembicara malam ini yaitu Dr. Elisa dan Pak Dean ya. Eh, Singkat riwayat hidup atau kurikulum vitae beliau. Beliau ini alumni dari Tax Accounting Petra ya. Jadi baru saja ya terhitung baru lulus sebagai doktor dari Universitas Airlangga. Jadi eh, kami makin diperkuat dengan banyaknya S3 dan kebetulan Bu Elisa ini bersedia berkenan untuk menggawangi atau memulai
satu jurusan baru atau program baru di tempat kami yang disingkat dengan ITF ya. Nanti mungkin Bu Elisa juga bisa share banyak tentang International Trade and Finance. Kalau pengen tahu lebih jauh, minggu lalu saya share apa IG-nya teks ya. Nah, kali ini cukup ketik ITF PCU di apa ID IG, nanti Ibu Bapak bisa ketemu dengan Instagram kami ya. Juga nanti mungkin kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa langsung DM nih ke Instagram ini ya. Baik Ibu Bapak, eh sebelum masuk ke materinya Dr. Elisa ya, perkenankan kami, ini bagian dari penyampaian materi karena juga tujuan untuk menyampaikan materi ini selain kita sama-sama belajar gitu ya. Saya atau kami juga berupaya supaya ada evaluasi khususnya buat ibu bapak ya tentang pengetahuan mengenai bea cukai ya terhadap tiga topik besar kita, barang kiriman, barang pindahan ya maupun barang bawaan penumpang ya. Jadi silakan ya. Ini bukan daftar hadir yang ini ya. Yang ini bukan daftar hadir. Terima kasih yang sudah mengisi daftar hadir. Khusus untuk yang ini pretest namanya. Jadi pretest ini sifatnya kami ingin tahu dulu sejauh ini ibu bapak itu memahami, mengerti atau sudah cukup aware nggak dengan ketentuan bea cukai. Nah, mungkin sekitar 2 sampai 3 menit isiannya sekitar 5 sampai 10 pertanyaan tapi juga bukan pertanyaan yang sulit, bukan pertanyaan seperti di kuliahan gitu ya. Ini lebih banyak pada pengetahuan umum. Jadi kami beri kesempatan sekitar 2 sampai 3 menit ya Ibu Bapak untuk mengisi pretest ini. Monggo, kami tunggu. Jangan lupa juga mengisi daftar hadir yang ada di chat ya. File apa yang tidak bisa dibuka, daftar hadir atau pretest? Mungkin Pak Dean bisa bantu nanti untuk ngecek di form pretest apakah ada batasan ya. Biasanya kalau di apa? Oh, daftar hadir. Harusnya coba diulang lagi Pak karena tadi teman-teman ada yang sudah berhasil. Atau kalau memang bermasalah, nanti kami input manual. Tapi coba diulang lagi di apa? Saya copy lagi ya linknya. Baik Ibu Bapak, sekali lagi kami berharap Ibu Bapak bisa mengisi custom pretest ini karena ini punya fungsi untuk mengevaluasi pengetahuan kita semua di awal yang nantinya ketika kita sudah terima materi harusnya ada improve ya. Jadi sebenarnya sifat pertanyaannya sama nanti. Ini bagian dari proses pembelajaran Ibu Bapak ya, jadi bukan untuk hal-hal yang lain. Baik, karena sudah sekitar 2 sampai 3 menit lebih, kita akan segera masuk ke materi. Sekali lagi ini adalah daftar hadir kita ya. Dipersilakan juga ada di chat ya untuk linknya. Baik, tidak berlama-lama saya persilakan Ibu
Dr. Elisa Condro untuk menghandle uh, acara berikutnya. Silakan Bu Elisa. Ya, terima kasih banyak Pak Agus. Suara saya jelas ya Pak Agus ya? Sangat jelas Bu. Oke. Ya, selamat malam teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang ada di Hong Kong maupun di negara lain. Semoga sehat-sehat selalu di malam hari ini. Kita masih bisa berkumpul untuk berdiskusi. Dan terima kasih juga kepada Bu Natalia Tangke dan Bu Natalia Wijaya yang sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa memberikan materi malam ini. Malam ini saya akan dibantu oleh Pak Dian Carlos yang nanti akan juga memberikan materi setelah penjelasan saya. Saya share lebih dahulu. Untuk malam ini kami akan membawakan materi terkait barang bawaan pribadi penumpang dan just tip, kemudian barang kiriman untuk aturan secara umum, kemudian yang ketiga adalah aturan khusus pekerja migran Indonesia. Jadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini mengeluarkan aturan khusus PMI, dan juga yang terakhir adalah barang pindahan. Ada tiga materi yang akan kita bahas hari ini, di mana yang pertama adalah barang bawaan penumpang, barang kiriman, dan juga barang pindahan. Kami akan menyajikan materi ini sesederhana mungkin sehingga dapat membantu Bapak Ibu sekalian untuk memahami peraturan bea cukai ini secara lebih jelas dan lebih mudah, begitu ya. Jadi untuk barang bawaan penumpang atau just tip dan just tip secara umum, ini kita akan mendiskusikan mengenai WNI yang pulang liburan ke Indonesia. Jadi hanya sementara Bapak Ibu ya, nanti setelah itu kembali lagi ke luar negeri untuk kembali bekerja. Jadi yang pertama ini kita akan membawakan barang bawaan penumpang dan juga just tip. Untuk yang kedua, ini adalah kalau kita bicara tentang barang kiriman, itu berarti WNI yang mengirimkan barangnya untuk keluarga di Indonesia. Nah, itu kita bilang barang kiriman, itu ya secara umum. Nah, kenapa materi pertama dan kedua ini kita bicarakan secara umum? Karena sebetulnya di materi ketiga, yaitu tentang PMI, itu regulasi khusus untuk barang bawaan penumpang dan barang kiriman itu ada, ya, yaitu nanti kita akan bahas di PMK 141 tahun 2023. Nah, kemudian yang terakhir kita akan bicarakan barang pindahan, yaitu untuk WNI yang kembali ke Indonesia. Jadi artinya pulang gitu ya, pulang seterusnya ke Indonesia. Itu kita akan bicara tentang barang pindahan. Nah, untuk yang pertama ini yaitu WNI yang pulang liburan ke Indonesia, atau kita bicara tentang barang bawaan penumpang, kita ada regulasi yang menyatakan bahwa barang pribadi penumpang yang dipergunakan atau dipakai untuk keperluan pribadi, termasuk sisa perbekalan atau personal use, itu maksimal adalah 500 US dollar per orang per kedatangan. Ya, jadi di sini saya garis bawahi yaitu keperluan pribadi atau personal use, begitu Bapak Ibu ya. Jadi artinya yang kategori yang kedua yaitu selain barang pribadi atau non-personal use, itu tentu tidak akan berlaku 500 US dollar ini. Ya. Nah, kalau lebih besar dari 500 US dollar bagaimana? Nah, bila lebih besar dari 500 US dollar, maka akan dikenakan bea masuk dengan tarif flat 10%, PPN impor 11%, dan juga PPh 22 impor bervariasi Bapak Ibu ya untuk PPh 22 impornya antara 0,5% sampai dengan 10%. Nah, dengan aturan seperti ini, saran dari kita bagaimana? Saran dari kami, sebaiknya saat membeli barang di luar negeri, Bapak Ibu menyimpan nota. Ya, notanya itu harus disimpan. Mengapa? Karena eh, ketika barang itu lebih besar nilainya dari 500 US dollar, dan kemudian Bapak Ibu tidak memiliki notanya, atau itu barang dibeli dari luar negeri, kemudian Bapak Ibu tidak memiliki notanya, maka petugas bea cukai itu akan bisa menetapkan nilai barang tersebut
menurut daftar harga yang mereka miliki, begitu ya. Jadi kemungkinan besar bisa lebih besar daripada yang seharusnya, seperti itu. Jadi saran saya apabila membeli barang di luar negeri, sebaiknya notanya itu wajib disimpan, seperti itu. Nah, kemudian untuk personal use dengan nilai pabean lebih kecil dari 500 US dollar, orang berkedatangan, jadi ini untuk yang personal use dengan nilai lebih kecil dari 500 US dollar, itu akan dibebaskan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Pajak dalam rangka impor ini apa? Yaitu PPh 22 impor dan juga PPN. Itu untuk yang nilainya lebih kecil dari 500 US dollar dan termasuk kategori personal use ya. Jadi personal use itu tidak untuk diperdagangkan atau tidak untuk sebagai hadiah. Jadi kalau kita itu ingin memberikan hadiah kepada orang lain itu dikategorikan sebagai non personal use. Jadi personal use itu benar-benar barang yang kita gunakan gitu ya untuk keperluan pribadi diri sendiri seperti itu. Nah, kemudian untuk tarif PPh 22 impor itu tarifnya bervariasi, jadi 0,5% sampai dengan 10%. Nah, ini salah satu contohnya, ada barang tertentu yang dikenakan 10%, ada barang tertentu yang dikenakan 7,5%, dan ada yang barang kedelai, gandum, tepung terigu itu dikenakan 0,5%, dan ada barang juga yang dikenakan 10% ya. Jadi ada yang 0,5 sampai dengan 10%. Nah, regulasi aturan-aturan ini nanti Bapak Ibu bisa lihat di internet karena di websitenya Bea Cukai itu mereka memiliki INTR di mana Bapak Ibu nanti bisa melihat berapa bea masuk PPh 22 impornya maupun berapa tarif PPN-nya. Nanti kami akan mendemokan begitu ya cara untuk menghitung maupun membuka website tersebut. Nah, ini adalah beberapa PPh impor. Nah, berikutnya yaitu barang bawaan penumpang, baik melalui kapal maupun pesawat. Ya, jadi yang dikategorikan barang bawaan penumpang itu tidak selalu ketika penumpang itu datang dengan membawa barang bawaan. Tetapi bisa paling lama itu 30 hari sebelum kedatangan, kalau melalui kapal ya. Jadi seandainya dari luar negeri kembali ke Indonesia itu menggunakan kapal, maka itu barang bawaan penumpang itu paling lama 30 hari sebelum kedatangan atau paling lama 60 hari setelah kedatangan. Itu masih dianggap sebagai barang bawaan penumpang, Pak Ibu ya. Jadi itu melalui kapal. Kalau melalui pesawat, datangnya ke Indonesia itu melalui pesawat, maka paling lama adalah 30 hari sebelum kedatangan dan paling lama 15 hari setelah kedatangan penumpang. Nah, itu untuk yang melalui pesawat. Jadi selisih 30 dan 60 hari, kemudian 30 dan 15 hari dengan kapal maupun pesawat itu masih dianggap sebagai barang bawaan penumpang, gitu ya. Kalau lebih bagaimana? Bila lebih artinya bila lebih sebelum lebih dari 30 dan 60 hari, 30 dan 15 hari itu maka akan diasumsikan itu sebagai barang kiriman. Nah, tentu barang kiriman itu mempunyai regulasi yang berbeda, gitu ya. Jadi regulasi barang kiriman akan berbeda dengan regulasi barang penumpang. Nah, karena regulasi barang kiriman berbeda, tentu tarifnya itu akan berbeda, ketentuannya akan berbeda. Nah, kemudian apakah itu barang lartas ya? Jadi barang lartas itu adalah larangan atau pembatasan. Jadi ada beberapa barang yang memang sama sekali dilarang, atau yang kedua itu dibatasi, ataupun ada syarat khusus untuk bisa melakukan impor itu masuk ke Indonesia. Ya. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa melihat di website yang kami akan demokan setelah ini. Nah, ini adalah websitenya ya untuk Indonesia National Single Window ini. Nanti silakan Bapak Ibu masuk ke INTR untuk melihat tarif
di website ini untuk melihat tarif. Jadi item barang misalnya pakaian itu tarif PPh 22-nya berapa, kemudian PPN-nya berapa, dan PPh 22-nya berapa ya. Semua akan dijelaskan di website ini. Ini website yang Bapak Ibu bisa melihat tarif-tarifnya. Nah, kemudian terkait cukai. Jadi ini barang bawaan penumpang untuk tembakau, karena memang tembakau ini adalah salah satu yang kasus di mana pelanggaran untuk barang bawaan penumpang ini yang paling banyak ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu terkait cukai. Jadi artinya pembebasan cukai ini untuk 200 batang sigaret dan 25 batang cerutu, yaitu yang diizinkan, atau jadi 200 batang sigaret, ini saya kasih kata atau begini, karena memang 200 batang sigaret dan 25 batang cerutu, atau 100 gram tis, ini tembakau lainnya dan produk tembakau lainnya. Jadi artinya Bapak Ibu boleh membawa 200 batang sigaret dan 25 batang cerutu, atau 100 gram tembakau lainnya. Jadi ini 200 plus 25 atau 100 begitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa 200 batang, 25 batang, terus 100 gram itu tidak berlaku. Jadi salah satu. Terus kemudian dan atau ini berarti boleh membawa produk tembakau dan juga alkohol ya. Nah, etil alkohol ini maksimalnya adalah 1 liter. Nah, kelebihan dari jumlah ini itu akan langsung dimusnahkan oleh bea dan cukai. Jadi, berbeda dengan regulasi sebelumnya terkait nilai pabean barang, itu kalau di atas 500 personal use, maka Bapak Ibu akan membayar begitu ya untuk bea masuk, PPh, PPN impor, dan PPh 22 impor. Tetapi kalau untuk cukai, ini kelebihan dari persyaratan ini itu akan langsung dimusnahkan ya. Dan terus batasan ini itu hanya untuk orang dewasa. Jadi apabila membawa anak-anak itu tidak bisa dijumlahkan begitu ya. Tidak bisa, oh berarti saya boleh membawa, saya dengan anak 1 orang berarti 200 plus 200 kali 2 begitu tidak bisa ya. Karena ini hanya untuk orang dewasa syarat ini. Nah, kemudian ini adalah website yang Bapak Ibu bisa lihat di website ataupun Bapak Ibu bisa download mobile Bea Cukai, di mana nanti di Indonesia National Trade Repository ini akan muncul berapa nilai, apakah barang itu boleh masuk Indonesia atau tidak, yang pertama. Terus apakah kalau boleh masuk tarifnya berapa, PPh 22, PPN maupun bea masuknya. Nah, itu bisa diakses di handphone dengan mendownload aplikasi mobile Bea Cukai atau melalui website ya, melalui website di INTR ini. Oke. Kemudian nah ini adalah beberapa informasi tentang jalur merah atau penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik begitu ya. Jadi ada banyak orang yang mungkin menanyakan gitu ya, apa sih syaratnya kenapa barang-barang itu yang kita bawa itu melalui pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen. Ada yang tidak gitu ya, tapi ada yang melalui penelitian dokumen ataupun pemeriksaan fisik. Nah, khususnya untuk barang-barang ini itu pasti akan melalui pemeriksaan fisik. Yaitu yang pertama, nilai pabeannya melebihi 500 US dollar per orang per kedatangan ya. Atau jumlah barang cukainya tembakau itu dalam jumlah banyak melebihi ketentuan yang sebelumnya. Itu pasti akan dilakukan pemeriksaan fisik. Terus yang kedua, terkait ini hewan, ikan, tumbuhan, termasuk produk dari hewan, ikan, atau tumbuhan, itu juga akan melalui pemeriksaan fisik. Karena sebetulnya tumbuhan, tanaman hidup, hewan hidup ini harus ada sertifikatnya untuk bisa masuk ke Indonesia. Kemudian obat-obatan, ya obat-obatan keras, narkotik, dan sebagainya itu bahkan tidak boleh masuk kecuali untuk
kesehatan. Jadi untuk pengobatan. Jadi artinya ada semacam resep atau surat izin dari dokternya itu baru diizinkan ya. Kemudian ada benda atau publikasi pornografi itu juga sama sekali tidak boleh masuk ke Indonesia. Kemudian uang tunai dengan nilai lebih dari 100 juta ini berdasarkan aturan Bank Indonesia atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu juga akan melalui pemeriksaan fisik. Terus kemudian yang terakhir adalah barang yang dikategorikan sebagai barang impor non-personal use. Non-personal use ini berarti bukan barang pribadi, ya, bukan barang pribadi artinya termasuk kategori barang yang nantinya kita akan jadikan oleh-oleh itu dianggap bukan personal use. Kemudian barang yang nantinya akan kita jual ketika di Indonesia itu juga termasuk kategori barang non-personal use, seperti itu. Itu pasti akan melalui pemeriksaan fisik dan pemeriksaan dan penelitian dokumen. Nah, ini adalah custom declaration atau BC2, form BC 2.2 ya. Jadi custom declaration ini adalah saran dari kami. Custom declaration ini sebaiknya ketika berangkat ke luar negeri diisi. Item apa yang sebaiknya diisi ketika kita berangkat ke luar negeri? Perhiasan emas. Jadi ketika kita ke luar negeri, kita bawa misalnya perhiasan emas gitu ya. Gelang kita atau kalung, itu sebaiknya kita isi di custom declaration. Terus kemudian elektronik yang kita bawa ke luar negeri, ataupun uang tunai kalau lebih dari 100 ya. Itu sebaiknya kita isi custom declaration ketika kita berangkat ke luar negeri. Tujuannya apa? Supaya kita itu ketika kita kembali, barang-barang itu tidak dianggap beli di luar negeri. Jadi sebaiknya kita pada saat kita berangkat, kita isi semua perhiasan emas yang kita bawa, elektronik lah itu. Karena apa? Pengisian ini adalah online. Sehingga nanti masuk ke email biasanya. Nah, ketika kita pulang, kita tinggal akses emailnya. Oh ini, kita sudah pernah ngisi custom declaration yang menyatakan bahwa barang-barang itu adalah memang barang-barang yang kita bawa dari Indonesia, bukan barang yang kita beli di luar negeri. Seperti itu. Itu pentingnya mengisi custom declaration ketika kita berangkat ke luar negeri. Nah, kemudian bagaimana untuk just tip? Nah, ini ya. Jadi seringkali kita ini para mama-mama ini suka just tip begitu ya. Nitip gitu ya, nitip dari luar negeri. Nah, barang titipan atau just tip itu tidak termasuk dalam kategori personal use. Karena pada dasarnya barang pribadi ini benar-benar hanya untuk keperluan pribadi kita. Sehingga karena barang titipan ini bukan termasuk personal use, maka dia juga tidak akan mendapatkan pembebasan 500 US dollar, ya itu tidak akan diberikan untuk yang non personal use. Jadi yang syaratnya diberikan batasan pembebasan bea masuk, PPN maupun PPh 22 impor itu hanya sebanyak 500 US dollar per kedatangan, itu hanya untuk yang personal use, sehingga barang titipan itu tidak masuk dalam kategori personal use. Seperti itu. Nah, ini saya ambil dari CNBC Indonesia ya beberapa tahun yang lalu. Ini adalah 10 barang yang paling banyak ditindak oleh bea cukai, yaitu yang pertama itu adalah tembakau. Ya, jadi paling banyak kasusnya itu adalah tembakau, di mana banyak penumpang itu membawa tembakau lebih daripada ketentuan yang diizinkan, sehingga akhirnya harus ditahan dan tembakau itu harus dimusnahkan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk barang-barang lain gitu ya, ini ada kosmetik ya. Jadi setelah tembakau itu barang yang kedua yang paling banyak ditindak bea cukai itu adalah kosmetik, obat-obatan gitu ya, produk-produk kecantikan. Nah, itu yang paling banyak ditindak oleh bea cukai. Itu juga sama, bila lebih dari bukan personal use, maka akan dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atau PDRI. Kemudian ada minuman etil alkohol, itu juga sama.
lebih dari ketentuan 1 liter, maka akan langsung dimusnahkan. Nah, kemudian untuk kelebihan membawa uang tunai, jadi artinya kelebihan membawa uang tunai lebih dari 100 juta itu akan didenda 10% karena ini merupakan regulasi dari Bank Indonesia. Nah, berikut adalah barang bawaan penumpang. Nah, saya akan melanjutkan untuk barang kiriman, Pak Ibu ya. Jadi ini untuk WNI yang mengirimkan barang itu ke Indonesia. Nah, untuk WNI yang mengirimkan barang untuk keluarganya ke Indonesia, ini penerima barangnya ini akan bertindak sebagai importir. Jadi penerima barang di Indonesia atau keluarganya ini yang akan membayarkan bea masuk, cukai, sanksi administrasi, denda, dan pajak, begitu ya. Itu adalah penerima barangnya. Nah, untuk barang kiriman, kalau tadi barang bawaan penumpang, itu syaratnya adalah personal use, tidak lebih dari 500 US dollar per kedatangan, per orang per kedatangan. Ya. Nah, untuk yang barang kiriman umum, itu syaratnya adalah lebih kecil, Bapak Ibu. Syaratnya itu lebih kecil dari 3 US dollar. Jadi, lebih mahal kalau saya bilang dibanding barang bawaan penumpang, begitu ya. Jadi, batasannya itu adalah 3 US dollar. Nah, bebas bea masuk, tetapi tetap dikenakan PPN 11%. Jadi, untuk yang di bawah sampai dengan 3 US dollar itu bebas bea masuk, tetapi tetap dikenakan PPN 11% dan juga tidak dikenakan PPh 22. Untuk barang kiriman 3 US dollar sampai dengan 1.500 US dollar, itu akan dikenakan bea masuk 7,5%, PPN 11%, tapi tidak dikenakan PPh 22. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari dua ini, PPN impor itu akan dikenakan terus. Meskipun bea masuk bebas, PPN impornya itu tetap ada. Kemudian untuk yang di atas 1.500 barang kiriman, yang di atas 1.500 US dollar, itu akan dikenakan ketiganya, mulai bea masuk, PPN, maupun PPh 22. Jadi kalau kita lihat barang kiriman ini punya regulasi yang berbeda dengan barang bawaan. Gitu. Nah, ini juga di Indonesian National Trade Repository ini maupun dari aplikasi mobile Bea Cukai, Bapak Ibu bisa melihat tarif bea masuk dan juga pajak dalam rangka impornya ini berapa persen untuk tiap item barang. Karena tarifnya itu sangat bervariasi untuk tiap item barang, sehingga Bapak Ibu perlu ngecek gitu ya, karena nggak mungkin dihafal tarif-tarifnya ini. Nah, ini adalah syarat untuk kategori barang kena cukai, yaitu tembakau dan minuman alkohol, khusus untuk barang kiriman. Jadi regulasinya akan berbeda dengan tembakau dan minuman alkohol di barang bawaan, di ketentuan barang bawaan penumpang ya. Jadi untuk barang kiriman ini paling banyak itu adalah 40 sigaret, 5 cerutu, 40 gram tembakau, atau hasil tembakau lainnya. Nah ini. Jadi artinya yang di atas itu 40 batang sigaret, 5 batang cerutu, dan 40 gram tembakau. Atau, begitu ya, salah satu berarti Bapak Ibu ya, atau list yang ada di bawah ini. 20 batang apabila dalam bentuk batang, 5 kapsul apabila dalam bentuk kapsul, tembakaunya 30 ml apabila dalam bentuk cair,
4 cartridge apabila dalam bentuk cartridge ya. Kemudian 50 gram atau 50 mililiter apabila dalam bentuk lainnya. Dan atau di sini boleh juga membawa minuman alkohol, maksimalnya adalah 350 mililiter minuman yang mengandung alkohol. Nah, ini ketentuan untuk barang kiriman berupa produk tembakau dan alkohol, minuman beralkohol ya. Nah, kemudian untuk ada beberapa dokumen yang sempat disebutkan di sini, yaitu consignment notes dan juga PIBK, di mana consignment notes ini adalah resi pos ya. Jadi kalau kita kirim barang kita akan dapat resi posnya. Dan juga PIBK ini adalah khusus yang pemberitahuan impor barang khusus yang dikirimkan melalui penyelenggaraan pos. Jadi akan ada 2 metode penyelesaiannya tergantung dari jumlah nilai barangnya, nilai pabeannya. Jadi artinya kalau lebih kecil dari 1.500 itu menggunakan consignment notes ya, cukup hanya menggunakan consignment notes. Sedangkan kalau lebih besar dari 1.500 itu akan menggunakan dokumen yaitu namanya PIBK. Ya. Nah, kemudian untuk nah ini untuk yang consignment notes dan PIBK-nya, untuk yang nilai pabeannya tidak melebihi 1.500 US dollar, itu akan cukup menggunakan consignment notes ya. Sedangkan untuk yang nilai pabeannya lebih besar dari 1.500 itu akan mengisi formulir PIBK untuk individual gitu ya. Untuk barang kiriman yang diimpor berupa surat ya, untuk barang kiriman berupa surat, kartu pos, dokumen itu tentu akan dibebaskan dari pengenaan bea masuk dan juga tidak ada pajak yang dipungut ya untuk surat, kartu pos maupun dokumen. Nah, kemudian tarif BM, jadi untuk yang nilai pabeannya 3 US dollar sampai dengan 1.500 US dollar, itu akan dikenakan tarif bea masuk 7,5%. Nah, dan bebas PPh 22 bebas, tapi tidak berlaku. Jadi ketentuan, maaf Bapak Ibu, saya harus kembali ke yang sebelumnya ya. Jadi ketentuan bea masuk 7,5% ini itu tidak berlaku untuk item-item sebagai berikut. Nah, jadi item-item seperti kosmetik, kecantikan, begitu ya, tas, koper, buku, dan barang lain, produk tekstil, garmen, alas kaki, sepatu, barang dari besi, baja, sepeda, skuter, sejenisnya dengan penggerak motor listrik, sepeda tidak bermotor, jam tangan, itu tidak termasuk yang dikenakan bea masuk 7,5% atau PPh dua-duanya bebas, tidak termasuk. Kenapa? Karena tarif bea masuknya itu bisa berkisar antara 0 sampai 40%. Jadi ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Nah, ini summary-nya seperti ini. Jadi contoh seperti buku, itu BM-nya justru lebih kecil, hanya 0%. Tetapi untuk tas, produk tekstil, sepatu, kemudian kosmetik, besi baja, sepeda, dan juga jam tangan, itu akan lebih besar dari 7,5%. Atau dengan kata lain lebih mahal daripada tarif umum yang hanya 7,5% untuk nilai pabean 3 US dollar sampai dengan 1.500 US dollar. Ya. Kenapa? Karena ini termasuk adalah produk-produk dalam negeri yang dilindungi, Bapak Ibu. Jadi khusus untuk item-item ini yang lebih dikenakan bea masuk lebih besar dari 7,5%, ini bertujuan untuk melindungi
produk di dalam negeri. Seperti itu. Jadi saran kami mungkin ketika membawa barang-barang ini, ya, tas, produk tekstil, sepatu, jam tangan, gitu ya, kosmetik. Nah, sebaiknya melihat dulu ke INTR-nya tadi yang di website tadi ataupun yang bisa di-download melalui apps gitu ya. Nah, itu dicek lebih dulu karena ada yang sangat besar bea masuknya. Nah, kemudian terkait ini beberapa yang sering ditanyakan terkait apakah barang non-transaksi itu akan ada perbedaan perlakuan pajak, misalnya barang gift atau hadiah. Jadi apakah untuk artinya begini, seringkali banyak yang menanyakan ketika kalau barang ini tidak akan saya jual lagi, hanya saya berikan sebagai hadiah, ya. Apakah tetap akan dikenakan bea masuk? Ya. Nah, kembali eh, terkait untuk barang kiriman ini tidak ada perbedaan terkait perlakuan pengenaan bea masuk pajaknya. Jadi artinya kalau di barang kiriman ini di atas 3 US dollar itu tetap akan dikenakan bea masuk. Jadi lebih dari 3 US dollar akan dikenakan bea masuk. Seperti itu. Untuk barangan, nah ini juga beberapa pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh WNI yang mengirimkan barang ke Indonesia, gitu ya. Apakah kiriman handphone bekas? Nah, barang kiriman berupa handphone bekas apakah boleh? Nah, kalau melihat dari Permendak 2021 tahun 2021 dan Permendak yang terakhir diubah dengan Permendak 25 2022, itu tidak memberikan pengecualian impor barang kiriman dalam kondisi bekas atau baru. Artinya tidak boleh begitu ya Bapak Ibu, tidak boleh untuk barang kirimannya handphone bekas. Jadi artinya harus handphone yang baru begitu. Jadi barang-barang bekas itu tidak boleh masuk ke Indonesia. Nah, kemudian ada pertanyaan yang menyatakan bahwa kalau kita mengimpor barang kiriman, ya, mengirim barang ke keluarga di Indonesia, apakah terdapat batasan berat kilonya, kilogramnya? Nah, kalau kita lihat dari PMK 96 2023 ini tidak membedakan perlakuan berdasarkan berat, ya, tapi berdasarkan nilai barangnya. Jadi kita lihat dari nilai pabeannya atau jenis barangnya, karena ada beberapa item-item tertentu yang memang lartas ya, jadi dilarang masuk ke Indonesia ataupun ada requirement-nya tertentu. Jadi benar-benar barang kiriman itu tidak melihat batasan berat atau kilonya. Nah, kemudian ini tambahan topik ya Bapak Ibu, ya agak sedikit eh, keluar begitu ya dari topik. Jadi ini terkait barang kiriman juga, namun ekspor. Jadi ketika kita mengirimkan barang ke luar negeri, jadi ini ekspor barang kiriman. Jadi kalau ekspor barang kiriman, ini memang ada batasan untuk berat. Jadi beratnya itu eh, kalau sampai dengan 30 kilo itu menggunakan consignment notes, kalau lebih dari 30 kilo akan diselesaikan dengan PB seperti itu. Nah, itu jadi ketentuan barang itu hanya ada di ekspor barang kiriman. Sedangkan lartas dan sebagainya itu kalau ekspor itu hampir tidak ada Bapak Ibu ya. Hanya khusus untuk barang item pertanian tertentu itu ada pembatasan untuk ekspor. Tapi yang lainnya itu hampir free Bapak Ibu kalau ekspor barang kiriman ya. Jadi kalau ekspor barang kiriman ini tidak terlalu banyak aturan yang berlaku seperti itu karena memang pemerintah itu mendorong begitu ya untuk ekspor. Nah, kemudian untuk aturan yang ketiga. Jadi untuk aturan yang ketiga ini di mana
ini aturan khusus mengenai barang bawaan penumpang dan kiriman ke Indonesia. Tapi aturan ini khusus untuk PMI, sehingga punya regulasi yang berbeda dengan aturan yang sebelumnya. Jadi kalau aturan yang sebelumnya itu aturan yang berlaku umum untuk WNI, seluruh WNI. Sedangkan aturan yang ini itu khusus untuk pekerja migran Indonesia. Jadi regulasi terkait barang bawaan penumpang maupun kiriman itu akan berbeda dengan aturan yang secara umum. Nah, siapakah pekerja migran Indonesia? PMI adalah setiap warga negara yang melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Ini definisi PMI menurut PMK 141 tahun 2023 ya. Terkait regulasi ini menyatakan bahwa PMI adalah setiap warga Indonesia yang melakukan pekerjaan di luar negeri. Nah, aturan PMI ini artinya Bapak Ibu bisa menggunakan aturan ini untuk barang kiriman maupun barang bawaan penumpang ketika Bapak Ibu itu tercatat pada BP2MI. Jadi Bapak Ibu harus tercatat pada BP2MI, ataupun seandainya tidak tercatat pada BP2MI, tapi memiliki kontrak kerja yang telah diverifikasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, atau terdaftar di portal peduli WNI. Ya, jadi Bapak Ibu untuk menggunakan aturan ini PMK 141 itu ada salah satu dari dua syarat ini harus terpenuhi. Kalau salah satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, Bapak Ibu akan menggunakan aturan yang sebelumnya, yaitu yang BNI umum. Ya. Nah, bagaimana bila PMI itu tidak tercatat di BP2MI atau tidak diverifikasi oleh perwakilan pemerintah Republik Indonesia? Maka Bapak Ibu dapat melaporkan diri pada perwakilan RI di luar negeri ya melalui portal Peduli WNI dengan melampirkan dokumen identitas, kontrak kerja dan sebagainya. Ini ada di websitenya Bapak Ibu ya, peduliwni.kemlu.go.id. Jadi Bapak Ibu pastikan dulu sudah terdaftar di BP2MI atau di Kemenlu untuk bisa menggunakan aturan khusus PMI ini, yaitu aturan PMK 141. Nah, aturan khusus PMI ini mengatur dua hal. Yang pertama barang bawaan, dan yang kedua adalah barang kiriman. Nah, ini adalah barang bawaan penumpang yang khusus untuk PMI. Jadi barang PMI ini yang berupa telepon seluler, komputer genggam, atau komputer tablet yang diimpor sebagai barang bawaan penumpang itu akan diberikan pembebasan biaya masuk. Jadi kalau Bapak Ibu eh, kembali ke Indonesia atau liburan ke Indonesia, begitu Bapak Ibu ya, membawa handphone, laptop, atau tablet, komputer tablet, itu paling banyak adalah 2 unit yang diimpor dalam 1 kali kedatangan. Itu akan diberikan pembebasan biaya masuk. Paling banyak 2 unit yang diimpor dalam 1 kali kedatangan dalam periode 1 tahun. Itu dibebaskan biaya masuk, tidak dipungut PPN, dikecualikan dari atau tidak dipungut juga PPh 22 impor. Ya, dengan syarat itu 2 unit 1 kali kedatangan dalam 1 tahun. Nah, misal ya Bapak Ibu, saya kasih contoh ini misal 2 unit, definisi 2 unit itu seperti apa? Jadi misalnya 2 handphone atau 1 HP dan 1 tablet atau 1 HP dan 1 laptop. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi definisi 2 unit itu adalah 2 handphone atau membawa 1 HP dan 1 tablet atau 1 HP dan juga komputer genggam laptop. Gitu ya. Itu definisi 2 unitnya. Jadi seandainya Bapak Ibu itu membawa lebih dari misalnya 2 handphone dan 1 tablet, nah maka yang 1 tabletnya itu tidak akan dikenakan biaya masuk. Seperti itu. Nah, bila penumpang
Jadi bila penumpang PMI itu datang dengan keluarganya. Jadi ketika Bapak Ibu itu liburan kembali ke Indonesia, tetapi sambil membawa keluarga. Bagaimana perlakuan handphone, komputer, dan tablet tadi? Apakah keluarganya juga mendapatkan pembebasan bea masuk untuk handphone, komputer, dan tablet? Nah, fasilitas 2 unit ini itu hanya berlaku untuk PMI saja. Jadi anggotanya itu tetap akan menggunakan fasilitas aturan barang bawaan penumpang yang diberikan pembebasan dengan nilai maksimal 500 US dollar ya. Jadi artinya 2 unit ini hanya untuk PMI saja, tidak termasuk keluarga. Kalau keluarganya juga diajak pulang ke Indonesia. Seperti itu. Nah, kemudian untuk PMI yang tercatat di BP2MI, itu jumlah pengiriman, ini berikutnya ini untuk barang kiriman ya Bapak Ibu ya. Ini untuk barang kiriman. Jadi barang kiriman ke Indonesia yang aturannya khusus untuk PMI. Nah ini maksimal pengirimannya adalah 3 kali setahun. Dan setiap pengiriman maksimal 500 US dollar. Jadi maksimal 3 kali setahun untuk PMI yang tercatat di BP2MI. Kalau PMI yang tercatat selain di BP2MI itu hanya mendapatkan maksimal pengiriman tuh 1 kali setahun, bebas bea masuk, bebas PPN, bebas juga PPh 22 impor, itu hanya 1 kali setahun maksimal 500 US dollar ya. Jadi ini tergantung dari Bapak Ibu tercatatnya di mana, di BP2MI atau di selain BP2MI. Itu karena jumlah kiriman maksimalnya yang dibebaskan dari bea masuk, tidak dipungut PPN, dan juga bebas PPh 22 impor ini akan berbeda. Ya. Nah, bila lebih dari 500 US dollar bagaimana? Ya, maka akan dipungut bea masuk 7,5%, PPN 11, dan juga PPh 22 impor. Seperti itu. Jadi kalau dilihat, dibandingkan dengan barang kiriman aturan umum, barang kiriman khusus PMI ini jauh lebih batasannya itu lebih panjang gitu ya untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dibanding yang barang kiriman secara umum. Karena barang kiriman secara umum itu batasnya hanya 3 US dollar. Sedangkan yang barang khusus PMI ini, barang kiriman khusus PMI ini bisa mendapatkan maksimal 500 US dollar. Baik. Nah, kemudian barang kiriman untuk selanjutnya, barang kiriman PMI ini harus memenuhi persyaratan. Pertama, dia itu dikirimkan PMI yang sedang bekerja di luar Indonesia. Terus kemudian merupakan keperluan rumah tangga atau barang konsumsi, bukan merupakan barang kena cukai, bukan merupakan telepon seluler, telepon genggam, atau komputer dan tablet, dan tidak untuk diperdagangkan. Nah, barang kiriman ini tidak bisa untuk mengirimkan HP, laptop, maupun tablet, Ibu. Jadi artinya kalau mau membawa telepon seluler, telepon laptop, maupun tablet, itu harus dibawa sendiri pulang. Artinya melalui barang bawaan penumpang. Tidak bisa dikirim, begitu. Untuk aturan yang ini. Jadi kalau Bapak Ibu terdaftar sebagai PMI, mau membawa HP, laptop, tablet, sebaiknya melalui barang bawaan penumpang, bukan dikirim. Ya, karena memang aturan ini tidak bisa untuk mengirimkan handphone, komputer genggam, maupun tablet. Ya. Kemudian barangnya tidak untuk diperdagangkan dan bukan merupakan barang cukai. Jadi barang cukai juga tidak bisa dikirimkan. Nah, kemudian barang kiriman PMI ini dikemas. Jadi kemasannya itu juga ada aturannya. Jadi kemasan yang paling besar itu ukurannya panjang, lebar, tinggi 60 cm, panjang 60 cm, lebar 60 cm, dan tingginya 80 cm. Nah, itu barang
kiriman PMI itu sebaiknya dikemas dalam ukurannya seperti itu untuk bisa menggunakan aturan ini. Jadi paling besar 60 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 80 cm. Nah, kemudian untuk lartas, jadi tahun 2023 itu Permendak itu mengeluarkan aturan, yaitu Permendak 36 ini terkait larangan atau batasan barang kiriman PMI. Yang pertama itu adalah pakaian jadi atau aksesoris pakaian jadi untuk barang kiriman. Yang baru itu 5 baru, dan yang tidak baru itu 15 item, 15 piece Bapak Ibu. Jadi PCE ini piece ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya Bapak Ibu boleh mengirimkan barang ke Indonesia, itu bentuk pakaian jadi atau aksesoris pakaian jadi, itu maksimal jumlahnya kalau baru itu 5 piece, yang tidak baru itu boleh 15 piece. 5 baru dan 5 tidak baru. Dan 15, sorry, 15 itu tidak baru. Kemudian barang tekstil lainnya itu 5, jumlahnya maksimal 5, itu baru maupun tidak baru. Kemudian barang elektronik tidak termasuk ya, barang elektronik ini tidak termasuk handphone, tablet, dan laptop ya Bapak Ibu ya. Jadi barang elektronik lainnya itu maksimal 2, baik itu baru maupun tidak baru atau bekas Bapak Ibu ya. Terus kemudian alas kaki, sepatu, dan sebagainya itu maksimal jumlahnya 2, baik baru maupun tidak baru, dua pasang Bapak Ibu ya, baru maupun tidak baru. Kemudian kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga itu maksimal 5, baik yang baru maupun yang bekas. Kemudian mainan anak itu maksimal 4, baru maupun tidak baru, itu setiap kali pengiriman Bapak Ibu ya. Setiap kali pengiriman, 4 itu baru maupun yang bekas. Tas itu maksimal 2 baru dan 2 yang bekas. Kemudian makanan minuman tidak termasuk yang mengandung alkohol, itu maksimal 10 yang baru. Ya, 10 baru. Kemudian perlengkapan rumah tangga itu ada 5 baru dan 5 bekas. Kemudian perlengkapan sekolah itu ada 10 pack, 10 piece gitu ya. Itu syarat untuk melakukan pengiriman khusus untuk regulasi PMI ini. Kalau saya lihat Bapak Ibu, dari makanan minuman ini sekarang maksimalnya 10 Bapak Ibu ya, 10 pack ya. Ini sudah cukup banyak ya untuk dikirimkan ke keluarga di Indonesia. Seperti itu. Nah, ini berikutnya adalah terkait handphone, komputer genggam ya. Itu tidak bisa dikirimkan sebagai barang kiriman, sehingga ketiga item tersebut harus dibawa sebagai barang bawaan penumpang ya, untuk handphone, komputer maupun tablet. Oke, Bapak Ibu, untuk materi berikutnya yaitu barang pindahan, itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Dean, dan juga Pak Dean Carlos akan mendemokan tentang cara untuk melihat tarif di website INTR. Silakan Pak Dean. Siap. Terima kasih Bu Elisa. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini kita cepat saja karena yang saya jelaskan tinggal satu item yaitu barang pindahan. Sebelumnya Bu Elisa, apa suara saya terdengar ya? Sedikit kurang keras Pak. Oke. Halo, Ya, selamat malam Bapak Ibu. clear. Clear, Oke. clear. Ya, oke Pak. Ya, baik. Saya akan sedikit tentang barang pindahan. Ini bedanya barang pindahan sama dua item yang sudah dijelaskan Bu Elisa sebelumnya. Kalau barang bawaan penumpang itu yang Bapak Ibu bawa beserta dengan Bapak Ibu ketika datang di Indonesia, ya, baik melalui angkutan udara, pakai pesawat, atau yang menggunakan angkutan laut, kapal, ya. Jadi barang yang dibawa hand carry itu namanya barang penumpang. Kalau barang kiriman itu barang yang dikirim, barang-barang Bapak Ibu yang dikirim menggunakan jasa pos, ya, atau jasa PJT namanya.
perusahaan jasa titipan, dikirim dari luar ke Indonesia untuk keluarga Bapak Ibu. Nah, yang akan saya bahas selanjutnya adalah barang pindahan. Barang pindahan ini khusus untuk barang-barang Bapak Ibu yang sudah lulus ya, jadi sudah lulus mengabdi di luar lalu akan pulang kembali ke Indonesia, itu ada fasilitas khusus yang diberikan oleh pemerintah barang pindahan. Sesuai dengan PMK, PMK-nya memang lama namun masih berlaku sampai sekarang. PMK 28 tahun 2008. Ini refernya dari PMK 28. Ya, ini berlaku untuk semuanya sebenarnya ya. Jadi untuk eh, PNS, TNI, Polri itu semua berlaku juga. Teman-teman mahasiswa yang sudah menetap di luar negeri lalu akan pulang, misalnya sudah selesai belajar dia pulang, barang-barang yang dia pakai selama belajar di luar negeri ketika dibawa pulang juga akan dapat fasilitas yang sama. Seperti Bapak Ibu PMI ya yang bekerja di luar negeri lalu sudah selesai masa bekerjanya, ada SK keterangan pindah. Nah, itu nanti ketika mengirimkan barang pindahan itu akan dapat pembebasan. Ya, syaratnya adalah semua WNA di luar negeri bekerja dan atau pendidikan paling singkat 1 tahun. Nah, ini semua harus dibuktikan dengan dokumen, entah surat keterangan atau misalnya dokumen kontrak. Kalau yang belajar itu letter of acceptance dia di luar negeri, lalu nanti tanda lulus dia pulang. Kalau Bapak Ibu yang PMI itu akan ada surat keterangan pindah dari kalau di Hong Kong di KJRI, kalau di Singapura di KBRI, begitu juga di KIT ya. Nah, barang-barang pindahan jadi itu barang apa saja? Itu barang semua barang ya, semua barang. Jadi kalau tadi Bu Elisa sudah sampaikan, ada juga saya lihat pertanyaan di komentar, kalau saya ada komputer itu bolehkah saya bawa pulang? Ya, jawabannya boleh-boleh saja, tapi tidak boleh lewat barang kiriman. Karena barang kiriman sudah dengan jelas menuliskan barang kiriman itu tidak boleh barang HKT, ya jadi handphone, komputer, dan juga tablet itu tidak boleh dikirim lewat PJP. Dan barang pindahan ini harus tiba bersama-sama dengan Bapak Ibu atau paling lama 3 bulan sebelum dan 3 bulan sesudah. Ya, harus tiba bersama-sama 3 bulan sebelum atau 3 bulan sesudah maksimalnya. Nah, itu untuk barang pindahan bagaimana Pak penyelesaiannya? Bisa lewat barang kiriman, bisa kita bawa sendiri kalau sedikit, atau kalau memang banyak barang pindahan tersebut, kita bisa PIBK lewat kargo. Kalau dua ini, kiriman dan penumpang sudah dibahas bisa, sekarang yang kargo. Ya, ini biar ada Bapak Ibu gambaran sedikit kalau misalnya pulang, kalau barang bawaan penumpang, itu nanti kita akan isi yang tadi Customs Declaration 2.2 dan 2.3 itu, datang ke Indonesia, ambil bagasi, lalu kita ke ini ada loketnya bea cukai. Di loket bea cukai ini ada yang merah, ada yang kena merah, ada yang kena hijau. Yang kena merah ini kalau tadi barangnya di atas 500 USD, lalu Bapak Ibu kalau membawa DKC lebih ya, karena itu harus diperiksa atau ada indikasi dari intelijen lainnya. Gitu. Kalau udah selesai, kelebihan bayar barangnya kalau BKC jadi barang kena cukai, rokok, dan lain-lain. Alkohol, kalau lebih itu tidak bisa dibawa ya Bapak Ibu. Tidak bisa kita bilang, Pak saya bayar aja bea masuknya itu. Tidak bisa. Jadi kalau khusus barang kena cukai, langsung dimusnahkan. Nah, berbeda dengan barang pindahan ya Bapak Ibu. Barang pindahan itu kita ngirim, kita juga yang harus menyelesaikan kewajiban kepabeanannya. Nanti kita misalnya sudah selesai kerja di luar negeri, kita mau kirim barang-barang kita ya, seluruh barang-barang yang mulai dari kasur, tempat tidur, komputer, wajan, blender, kitchen set, dan lain-lain ya, selesai. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah minta SK dulu ke KJRI, ya, surat keterangan pindah, beserta dengan list barang. Itu yang penting. Kita buat list barang apa saja yang mau kita bawa pulang, yang mau kita kirim lewat mekanisme barang pindahan. Kita list semua barangnya apa, jumlahnya berapa, nomor serinya berapa. Kita harus jelas. Lalu ditanda sahkan. Ya, ditanda sahkan. Jadi kalau bahasa kita mungkin dilegalisir ya. Legalisirnya di mana? Di KJRI juga. Ya, atau di KBRI. Di tempat perwakilan dari Indonesia di luar negeri.
Setelah itu kita menghubungi jasa pengirimannya ya. Kalau di Indonesia tuh ada PT, kita sebut aja kayak PT JAS atau misalnya ada Garuda, itu mereka melayani pengiriman kargo. Kita kontak mereka, mereka ambil barangnya, menghitungkan biaya pengirimannya, dan singkat cerita barang sampai di Indonesia. Nah, setelah barang sampai di Indonesia, kita yang sudah sampai atau misalnya keluarga kita sebagai penerima barang itu harus mengurus sendiri. Ya, jadi ngurus sendirinya kita harus pergi ke namanya tuh Bapak Ibu TPS, tempat penimbunan sementara miliknya shipping agent yang kita pakai. Kalau misalnya Bapak Ibu ke Surabaya nih, PT JAS Surabaya tuh ada di, kebetulan di Juanda, di Terminal 2 juga. Kita pergi ke kantornya, lalu kita harus minta BL, Bill of Lading atau Airway Bill. Itu isinya adalah nota yang menunjukkan bahwa barang ini adalah punya kita, ya. Itu mirip seperti resi kalau kita kirim barang di pos, tapi ini dikeluarkan sama pengusaha TPS-nya, shipping agent-nya. Sudah kita dapat BL-nya, kita pergi ke Bea Cukai, kantor Bea Cukai di Juanda, di tempat kita kirim barang, kedatangan tujuannya ya. Terus kita clearance di sana. Clearance di sana tuh kita harus menunjukkan dua dokumen yang tadi saya bilang Bapak Ibu. SK pemindahan dan juga list barang. Beserta dengan paspor dan juga boarding pass. Nanti akan ada penelitian dokumen untuk mencocokkan BL sama dengan paspor Bapak Ibu dengan list barang. Karena di list barang tuh ada detail juga siapa pemilik barangnya. Kalau sudah selesai pemeriksaan fisik, jadi semua barang-barang kiriman, barang penumpang, barang pindahan itu akan ada pemeriksaan fisik. Cuman bentuknya itu tidak mesti dibongkar ya. Bea Cukai juga tidak pernah membongkar barang. Kalaupun barang itu, jadi di X-ray dulu, setelah di X-ray, kalau misalnya ada barang-barang yang kedapatan melanggar aturan, baru dilakukan bongkar, pembukaan kemasan. Pembukaan kemasan pun, ini untuk meluruskan juga ya, pembongkaran kemasan itu tidak pernah dilakukan oleh Bea Cukai. Pasti dilakukan oleh shipping agent, petugas shipping agentnya. Karena barangnya ada di TPS-nya mereka. Setelah itu kalau sudah cocok misalnya, nanti keluar karcisnya namanya SPPB, Surat Perintah Pengeluaran Barang. Nanti keluar karcisnya, sudah barangnya bisa kita keluarkan ya. Kita hubungi kurir untuk ambil barangnya dan barangnya bisa kita terima di tempat kita. Nah, nanti kalau misalnya kedapatan barang-barang yang dilarang untuk barang pindahan, apa saja Pak? Ada dua yang dilarang, yaitu barang itu kalau kita kirim jumlahnya tuh di luar batas normal. Misalnya kita kirim uh, penjepit rambut tapi isinya misalnya 20 lusin, 50 lusin gitu ya. Nah, itu akan dimintai pertanggungjawaban kalau tidak bisa membuktikan kalau itu untuk barang pribadi, maka akan dikategorikan sebagai barang dagangan. Nah, kalau disebut barang dagangan berarti tidak bisa dapat fasilitas. Nah, akhirnya akan dihitung manual oleh bea cukai nilainya berapa, kemudian karena biaya masuk normal, kemudian PPh dan juga PPN. Begitu juga dengan barang yang dilarang kedua. Tadi barang dagangan kedua, kendaraan bermotor, termasuk spare part-nya. Itu juga tidak boleh kita kirim dengan mekanisme barang pindahan. Kalau ada dua barang ini, apa yang terjadi, Pak? Itu akan terbit, nggak keluar karcis kita ya, Bu. Keluarnya, Bapak Ibu, keluarnya SPBL, Surat Pemberitahuan Barang Lartas, Larangan dan Pembatasan. Kalau keluar surat barang lartas itu, yang lain boleh keluar, yang barang lartas ini nanti dihitungkan nilainya berapa, nilai pabeannya berapa, lalu kena bea masuk dan pajak dalam rangka impor seperti biasa. Gitu ya. Nah, kalau barang kena cukai, langsung dimusnahkan. Seperti itu. Nah, ini yang bisa kita lihat contoh singkat aja, misalnya ini kirim tapi ada smartphone, tidak boleh. Ini barang kiriman. Terus ada laptop, tidak boleh. Terus sepeda motor listrik juga tidak boleh. Akhirnya nanti ya kita disuruh milih dua barang ini mau kita bayar kelebihannya atau kita pakai kiriman umum yang seperti dijelaskan Bu Elisa tadi, pembebasannya cuma 3 US dollar. Oke, ini ada contohnya nanti boleh dilihat. Oke, terus menegaskan kembali saja bahwa Bapak Ibu semua PMI itu harus terdaftar di BP2MI baik secara prosedural ataupun yang tidak secara prosedural, maksudnya bekerja karena ada kontrak, misalnya pekerja profesional tersertifikasi punya uh, kontrak gitu ya.
kontrak kerja dengan perusahaan swasta di luar. Nah, itu juga bisa, cuman beda. Kalau yang terdaftar di BP2MI, kirimannya boleh 3 kali. 500 jadi total 1.500. Kalau yang tidak terdaftar di BP2MI, itu nanti 1 kali saja. Ya, dalam 1 tahun takwim cuma 1 kali. Gitu. Perhatikan juga agar tidak lebih 500 supaya tidak perlu bayar bea masuk. Kemudian jangan kirim barang lartas yang tadi ya, barang kena cukai, HKT juga tidak boleh. Terus barang kiriman Bapak Ibu nanti kalau sudah masuk di Indonesia, buat bisa cek di bea cukai barang kiriman. Oke, sekian Pak Agus. Nanti kita bisa diskusi lebih banyak kalau case by case dari Bapak Ibu. Saya lihat ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Baik, terima kasih, Mr. Dean. Jadi, Ibu Bapak, ada beberapa hal mungkin ya. Nanti izinkan saya untuk apa namanya menegaskan kembali. Oh iya, sampai saat ini kalau saya nggak bisa buka ininya ya, apa ya NSW. Tapi Bu Widuri sepertinya mencoba bisa, ya. Jangan lupa sekali lagi mengisi daftar hadir ini, ya Ibu Bapak, supaya terekam ya kehadiran Ibu Bapak, ya. Tadi itu yang membawakan eh, Pak Dean Carlos, ya. Beliau itu yang paling muda di antara kami, ya, karena bergabung di Petra sejak 2023, ya. Jadi teman-teman yang ada di Hong Kong, kalau memang pengen ketemu, datang ya nanti ya acara onsite ya bersama Pak Dean, ya, masih available beliau. Jadi monggo. Ya, Ibu Bapak sekali lagi jangan lupa mengisi daftar hadir yang kedua. Ada beberapa mungkin izinkan saya untuk apa namanya memberikan sedikit apa namanya eh seperti rekap lah ya untuk nanti bisa dilihat di materi Bu Elisa maupun di materi Pak Dian. Jadi tentang barang bawaan tadi ada batasan ya 500 US dollar. Perhatikan juga jangka waktu kedatangan barangnya karena bisa jadi kalau lebih dari jangka waktu itu akan pengaruh ke perlakuan pajak atau cukainya, ya. Ada yang kena pajak impor, ada yang bebas, ada yang kena bea cukai, ada yang bebas. Juga perhatikan ada beberapa barang yang masuk jalur merah sehingga harus diperiksa fisik. Jangan lupa juga harus melakukan custom declaration. Tadi ada pertanyaan yang nanti akan saya coba bacakan. Ada juga barang-barang just tip, ya, yang tentunya itu tidak dianggap sebagai barang bawaan. Dan ada slide Bu Elisa tadi yang merekap barang apa sih yang paling banyak ditindak. Nah, itu kita harus aware dan hati-hati ya kalau sampai barang-barang tersebut yang kemudian juga apa namanya masuk dalam kategori barang yang sering ditindak dan kita harus aware lah paling tidak ya waspada. Lalu barang kiriman tadi batasannya agak apa ya ada beberapa tahapan, ada yang 3 USD, ada yang 1.500 dan lebih dari 1.500. Kalau lebih itu berarti kena semua pungutan. Kalau di total mungkin rata-rata sekitar 20-25% total pungutannya kalau itu di atas 1.500. Jadi seperempat ya dari harga barang, ya. Dan yang perlu diingat, berat dari barang kiriman itu tidak menjadi faktor utama, ya, karena lebih dilihat ke harga barangnya. Kalau barang bawaan tadi perlu diperhatikan juga Ibu Bapak PMI karena memang ada fasilitas khusus untuk Ibu Bapak PMI. Ya di luar status sebagai PMI tentu dianggap sebagai barang bawaan penumpang biasa. Istilah lartas juga tolong dipahami ya barang-barang yang dilarang atau dibatasi, ya itu juga perlu diperhatikan. Barang pindahan ya gampangannya ya kalau kita sudah selesai kontrak lalu ada syarat di situ paling singkat 1 tahun ada dokumen dan jangan lupa ketibaan barang dengan kita juga harus diperhatikan. Kalau barang-barang itu sifatnya kena cukai ya tadi kata Pak Dian harus masuk dalam pemusnahan. Nah, Ibu Bapak saya langsung ke yang sudah sempat nulis ya di chat. Kalau nanti ada tambahan monggo. Pertama, nanti silakan Pak Dean atau Bu Elisa yang kemudian akan menjawab, ya. Jadi pertanyaan ada tadi dari Kak Joy gitu ya.
Itu gimana tuh kalau tulisan di nota hilang? Karena kan tadi Bu Elisa katakan simpan notanya ya supaya kita ketika barang bawaan itu tidak dijudge langsung oleh bea cukai, tapi kita ada bukti. Gimana kalau tulisan di nota hilang? Ini pengalaman semua ya, karena kadang-kala notanya itu kan tintanya tidak ini ya, tidak permanen, bisa cepat hilang, apalagi kalau kertasnya agak-agak licin itu. Lalu yang kedua dari Kak Reni gitu ya. eh, Kalau dapat tablet Apples dari atau beli tablet Apple secara second tapi tidak ada receipt, itu gimana tuh? Kalau tadi itu masih dalam ranah barang bawaan, ya itu gimana harus kita apa namanya eh, aware lah ketentuannya kalau bawa tablet Apple. Lalu dari Kak Adrita, nah ini saya rasa juga jadi masukan dan pengetahuan kita bersama. Belum pernah isi custom declaration pasti ya waktu ke Hong Kong. Nah ini mau balik ke Indonesia gimana tuh ya? Atau siapapun yang mungkin sekarang lagi di Hong Kong karena uh, short apa? Ada tugas jangka pendek tapi belum sempat ngisi. Kalau balik padahal itu milik sendiri, ya itu kira-kira bagaimana baiknya? Lalu Kak Suratmi, nah ini barang bekas dari majikan, contohnya komputer. Mungkin saya nggak tahu ini mau dibawa ke Indonesia sebagai barang bawaan atau barang pindahan. Itu nanti masuk yang HKT nggak ya? Itu yang nanti perlu juga dijawab. Jadi ada sekitar 4 pertanyaan Pak Dean dan Bu Elisa. Ya, Kak Joy tadi tulisan di nota hilang. Lalu Kak Reni itu tablet Apple-nya second tapi tidak ada receipt. Kak Drita itu belum pernah isi custom declaration dan Kak Suratmi itu kalau dapat barang bekas dari majikan. Monggo, silakan. Ya, mungkin saya jawab yang pertama dulu ya Pak Agus ya, terkait nota nota di resip itu tulisannya hilang begitu ya. Jadi untuk kalau nota resip hilang itu memang yang dilihat lagi adalah apakah barang bawaan ya, terkait barang bawaan berarti apakah di bawah 500 US dollar ya. Jadi selama tidak lebih dari 500 US dollar menurut saya sih tidak akan menjadi masalah ya. Nah, yang akan menjadi masalah itu ketika barang itu dinilai lebih dari 500 US dollar. Nah, itu nanti akan membayar bea masuk maupun PPh dua-dua impor maupun PPN seperti itu. Baik, itu yang tadi ya. Yang pertama, ya. Yang kedua yang soal beli second tablet tidak ada receipt itu bagaimana ya baiknya ya? Silakan Pak Dian. Ya. Oke. Bea Cukai, Bapak Ibu, mereka tuh punya ada 6 tahap bagaimana menentukan nilai. Yang pertama adalah dari transaksi. Transaksi dia dari invoice. Nah, kalau invoice-nya atau receipt-nya itu hilang, otomatis mereka akan masuk ke metode yang kedua. Itu mereka akan melihat barang yang identik. Jadi sama dalam bentuknya, fungsinya, brandnya, kemudian dapat dipertukarkan secara ekonomis, mereka akan lihat barang yang mirip, lalu harga barang tersebut akan dijadikan patokan untuk penentuan besaran tadi. Ya, jadi kalau kata Bu Elisa tadi, kalau memang di bawah 500 harus dengan no issue, tapi kalau di atas itu, mereka akan terbitkan SPTNP, Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean. Di atas 500 berarti langsung kena selisihnya ya. Jadi kalau misalnya 525 berarti atas 25 USD-nya kena biaya masuk 10% PPh dan PPN. Nah, yang barang bekas juga demikian Pak Agus. Mereka akan cek selama diberitahukan kalau barang itu berarti harus bawa bersama Bapak Ibu ketika pulang ya. Jadi harus barang bawaan penumpang karena HKT dideklarasikan saja nilainya. Nanti bea cukai akan cek. Misalnya barang iPad 2017 di pasaran memang harganya 5 jutaan, 7 jutaan misalnya. Nah, itu akan dicek kesesuaian ini. Mereka punya tim namanya itu P2, Penyidikan dan Penindakan. Berdasarkan hasil deklarasi kita di Custom Declaration itu, kalau nilainya tidak wajar, itu akan ditegah lalu diperiksa. Tapi kalau misalnya kita declare sesuai dengan kenyataan, keadaan, tanpa nota pun, selama itu make sense, bea cukai nggak akan pernah mempersulit gitu ya. Kalau memang barang harga buatan 2017, sekarang bekas, nilainya tidak sampai 500 USD, ya akan tetap lewat gitu kalau barang bawaan itu. Kemudian kalau tidak pernah mengisi custom declaration,
Ya, semoga nanti ketika Bapak Ibu pulang barangnya juga tidak lebih dari 500 USD. Bisa dipecah-pecah sih Pak Agus, ada strateginya. Misalnya kalau barangnya tuh bernilai dan bukan kendaraan bermotor atau bukan barang dagangan, bisa pakai mekanisme barang pindahan saja. Ya, jadi barang-barangnya itu kirim lewat barang pindahan karena itu bebas semua Pak Agus kalau barang pindahan itu. Ya, cuman memang minusnya adalah kita harus ngurus sendiri. Cuman tidak sebegitu repot ke Bapak Ibu. Kita harus hanya kontak ke agennya untuk kita penyelesaian. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tadi tuh ada yang mungkin sekalian ya Pak Agus ada yang bawa uh, gorden. Gorden 50 meter. 50 meter tuh sepertinya bisa bungkus rumah saya Pak Agus. Nah, itu bagaimana teknisnya ya? Kita kirim lewat barang pindahan saja. Jadi kita kirim lalu nanti kita akan selesaikan. Karena barang gorden itu masuk dalam lartas sebenarnya karena itu barang bekas. Jadi sebenarnya barangnya dilarang sama Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Dilarang. Cuman untuk PMI itu ada pembebasan yang tadi disampaikan Bu Elisa. Barang tekstil jadi lainnya itu boleh 5 piece. Ya, jadi boleh dikirim lewat barang pindahan aja. Uh, Selama barang tersebut ada dalam list yang ditanda sahkan oleh KBRI, KJRI, yaitu dari Bea Cukai juga ada no issue gitu Pak Agus. Jadi kalau misalnya barangnya ada dalam list, aman. Jadi pasti aman. Legalitasnya ya dua, ada 4 sebenarnya pasangannya. Jadi ya surat keterangan pindah, kemudian list barang yang sudah ditanda sahkan, nanti dicocokkan sama paspor sama boarding passnya. Ya, saya menambahkan Pak Agus. Jadi untuk terkait handphone begitu ya, komputer tablet dan sebagainya apabila bekas gitu ya diberi oleh majikan itu menurut saya no issue, apa ya tidak ada masalah selama jumlahnya itu wajar ya karena maksimal kan 2 unit ya untuk berkali kedatangan. Jadi selama jumlahnya wajar itu tidak akan ada masalah meskipun itu bekas. Asal dibawa langsung melalui barang bawaan penumpang. Oke, itu tadi ada pertanyaan di atas. Mohon maaf, saya belum sempat lagi lihat namanya. Kalau itu kemudian difoto, ya, apakah itu tetap dianggap sah ya? Harusnya sih secara substansi bisa. Tapi apakah saya nggak tahu secara legal aturannya itu memang harus nunjukin bukti aslinya atau kita bisa liatin foto? Gimana tuh Pak Dean atau Bu Elisa? Kalau di praktek sekarang kan udah pakai sistem elektronik ya Pak. Jadi Nggak dokumen masalah ya, pindai, hasil pindai tidak bisa masalah. diterima. Oke Bisa ya, saya diterima. saya rasa juga demikian. Nah itu kamera itu masuk dalam definisi HKT nggak tuh? Ada yang nanya kamera itu kena pajak atau hanya elektronik yang HKT itu aja? Kalau HKT Pak Agus itu tidak boleh barang kiriman, jadi harus ataupun barang pindahan. Dia harus dibawa sendiri. Kayak kalau kita bawa kamera dari dalam negeri, kita harus isi supaya nanti ketika bawa pulang barang itu tidak Isi dianggap custom barang. declaration ya. Ya, custom declaration, barang impor. Oke. Ini saya langsung saja. Terima kasih Bu Eni Rahma. Bagaimana dengan baju, tas, dan sepatu yang dibeli dari Indonesia secara online dikirim ke Hong Kong? Nah, terus mau dikirim balik lagi ke Indonesia. Nah, ya kalau mau praktis mungkin sarannya langsung ya. Tapi ini bisa jadi kan ingin dipakai dulu di Hong Kong atau saya nggak tahu ada tujuan lain. Nah ini kan dimungkinkan. Tapi bagaimana ya perlakuannya nih, Bu Elisa atau Pak Dian? Kalau tas Pak Agus, tas tuh dibebaskan juga, boleh baru, boleh bekas, 2 Mm-mm. piece, Pak, itu dibawa, dikirim, boleh dikirim. Tapi Jadi tetap tidak batasannya dilihat sumbernya dari Indonesia lalu masuk lagi ke Indonesia itu nggak masalah ya. eh, kalau dikirim dari Indo ke Hong Kong, lalu dari Hong Kong balik ke Indonesia, tidak bisa ditrace seperti ya Pak Agus ya. Ya, Akhirnya tidak artinya tidak dianggap relate ya, barang. tidak relevan Ya, ya. Hmm. Intinya itu dianggap barang kiriman dari luar negeri ke barang kirim Indonesia. dari luar negeri. Nanti Oke, tinggal memperhatikan kalau tas tuh maksimal 2 gitu. Kalau oke. tas tadi kurang ada tas ada paku dan Ya. lain-lain. Jadi untuk lartasnya barang kiriman PMI ini sudah ada syaratnya Pak Agus. Jadi seperti yang tadi dijelaskan Pak Dean juga, misalnya pakaian jadi, aksesoris itu baru
boleh dikirim begitu ya ke Indonesia, tapi barunya jumlahnya 5, kalau yang bekasnya 15 gitu ya. Ini berarti totalnya 20 nih Pak Agus. Yang baru 5, bekas 15. Terus tas itu 2 baru, 2 bekas seperti itu. Jadi sudah lebih, berarti boleh 4 ya, 4 tas ini 2 baru, 2 bekas seperti itu. Jadi sudah lebih apa ya, dikasih kelonggaran seperti itu. Betul ya Pak Dian ya? Ya, tinggal thresholdnya aja Bu, 500 per Ya, kiriman. 300 Kalau terdaftar di BP2MI boleh 3 kali setahun, kalau tidak terdaftar sekali saja. kali tahun. Nah, Ibu Bapak, materi yang tadi sudah sempat saya kirim dalam bentuk PDF itu disimpan karena kebaikan hati Bu Elisa dan juga Pak Dean merangkum aturan-aturan tadi dalam slide, termasuk tadi ya, ada yang itu kan nggak bisa dihafal kalau kita nggak terbiasa gitu ya. Jadi memang harus lihat slide itu, berapa jenis barang yang kemudian dapat fasilitas. Adakah lagi pertanyaan yang masih belum terjawab? Monggo. Kita mungkin izin ya, saya maksimalkan ke 10.45 WIB ya, Ibu Bapak, jadi 11.45 Hong Kong time. Ya, silakan dimanfaatkan. Tidak ada. Secara jumlah yang bertahan sampai akhir, ya, kalau saya evaluasi dibandingkan pertemuan sebelumnya, ini lebih banyak sekarang. Ya, karena memang kalau pajak itu kan berlaku secara umum ya, dan juga bisa jadi tidak semasif efeknya kalau itu barang-barang seperti ini ya. Itu yang membuat mungkin teman-teman tetap stay ya, dan juga mungkin secara waktu masih lebih longgar dibandingkan minggu lalu yang masih agak sore gitu ya. Jadi terima kasih ya, masih sampai sekitar 40-50 orang yang bertahan. Silakan Ibu Bapak. Emas tadi sepertinya ini emas, asumsinya emas perhiasan ini. Tadi Bu Elisa juga sempat membahas. Berkenan mungkin mengulang lagi tentang emas perhiasan Bu Elisa. Emas perhiasan. Oh, yang dibawa untuk custom declaration ya, Pak ya? Sepertinya begitu kalau yang ditanyakan Bu Silviana. Kalau bawa emas juga dikenakan pajak. Nah, itu pertanyaannya. Bawa emas. Kalau Saya emas, sih menduga ini Iya, emas perhiasan ya. ya, emas kalau perhiasan, iya. perhiasan itu tidak termasuk dalam barang yang diatur atur lartasnya Pak Agus. Jadi boleh aja dibawa. Nanti balik lagi ke threshold 500 ini. Oh, oke. Threshold 500. Bu siapa Ya, itu tadi? Bu Silviana ya. Oke, jadi threshold atau batasannya 500. Ada pertanyaan Bu Kak Eka Mariana, kalau barang bawaan PMI elektronik dari luar negeri selain tablet dan laptop, ada batasan nggak masuk ke Indonesia? Selain HKT tadi, ada batasan nggak? ada Pak Agus. Untuk barang elektronik selain HKT itu kalau dibawa juga batasannya 2 unit, boleh baru, boleh Oke. tidak baru. Ya, 2 unit, boleh baru, boleh tidak baru, Kak Eka ya, Mariana. totalnya 2. Jadi tidak melihat nilai ya, Ya, jumlah ya? kalau itu aturan barang kiriman Pak. Jadi Oh, oke. karena masuk ke barang kiriman, jadi tetap lihat lagi nanti Oke, nilainya ini threshold barang atau tidak. bawaan. Oke, siap. Ya, Masih ada satu pertanyaan lagi mungkin, silakan. nah, tadi kayaknya ada yang tanya di atas Pak Agus. Kalau kena denda, kalau denda sih Oh harusnya ya, nggak ada ya denda. Bapak Ibu. Itu namanya bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena kita bawa barang lebih dari thresholdnya. Itu kena. Jadi kalau ada yang 7,5%, ada yang 10%, itu dibayar oleh ini kok apa elektronik, ada pembayaran elektronik. Jadi tidak harus cash. Ya, Tapi cash pun bisa. Kalau cash pun memungkinkan bisa. cash, Ya, memungkinkan cash juga ya. ya, Jadi tidak harus cash, Ibu Bapak yang bertanya, mohon maaf terlewat ya. Tapi juga dimungkinkan cash. Tapi udah zaman sekarang harusnya jauh lebih mudah secara elektronik. Silakan 2 sampai 3 menit lagi. Secara gram tidak ada batasan ya kalau emas ya. Tidak ada batasan Kak Siva. ya. Boleh kasih Pak bawa sebanyak-banyaknya. Tapi Jadi Kalau ada ini batasan 500 US dollar ya, Pak Dian. ya. Cuman kalau mau bawa di atas Lebih besar 500 juga nggak apa-apa asal kita menyelesaikan pembayaran bea masuk pembayaran bea masuk, dan iya. TDS Jadi, ini. Ya, mm-mm.
Jadi di atas 500 US dollar akan dikenakan biaya masuk, PPN, Asumsi. PPh 22. Oke. Nah, mungkin perlu clear ya Ibu Bapak khususnya Ibu Bapak PMI. Jadi tidak ada larangan membawa cuma itu tadi. Batasan tadi berlaku berarti kita harus membayar, ya. Ya, Kita harus membayar. kecuali yang barang kena cukai Pak Agus nggak bisa dibayar. Nah, itu yang harus dimusnahkan kalau barang Ya. kena cukai. Itu tadi di slide itu ada nggak ya list barang kena cukai atau bisa diakses oleh Ibu Bapak PMI? Ada di slide Bu Elisa ada, Pak. Ada ya, nanti Ibu Bapak bisa lihat di slide Bu Elisa tentang batas atau list dari barang kena cukai. Tadi ada batasan baju baru, baju bekas, tas. Kalau kita ngirim barang, ini pertanyaan terakhir dari Kak Rinti Damai gitu ya. Kalau kita ngirim barang misal baju semua, boleh nggak? Yang penting nggak melebihi 500. Bagaimana? Tidak boleh Pak. Kalau barang harus itu barangnya lartasnya tuh tidak boleh lebih. Kalau baju nggak boleh lebih dari 20 seperti yang Bu Elisa bilang. Baik, baik. Barang tekstil lainnya tuh seperti gorden tadi Pak, korset, kesehatan. Itu ada jumlah piece-nya gitu. Jadi juga untuk melindungi industri di dalam negeri. Ya, ya. eh saya rasa demikian ya, Ibu Bapak. Ini Hah? Ibu Bapak, mohon Masih ada maaf. satu, Pak. Oh, ada lagi? Silakan. Apa tuh pertanyaannya? Bagaimana dengan HP yang dipakai namun harganya di atas 10 juta? Jadi biasa kan kita bawa HP terus nilainya 10 juta itu custom declaration kah atau bagaimana? Kalau terkait barang bawaan penumpang ya Pak, berarti ini kan personal use ya. Ya, Jadi personal memang use. kalau itu untuk pribadi, ya tidak akan dikenakan. Tidak akan Ya, dikenakan ya. Ya, karena itu personal use. Jadi kalau personal use enggak. Yang mungkin jadi apa yang jadi sering jadi isu itu yang soal email ya dari luar negeri, ya kan? Itu yang biasanya jadi isu. Tapi itu kan bukan aturan bea cukai sepertinya. Itu kan aturan Kominfo kalau nggak salah. Ya. ya. Oke, Ibu Bapak sudah larut tapi bersedia berkenan semoga untuk ngisi ya. Mengingat lagi yang tadi sudah disampaikan 2 sampai 3 menit ya. Linknya beda atau di capture saja nih QR-nya untuk ngisi post test. Saya tuliskan juga kembali daftar hadir ya, jadi bisa diklik langsung dari sini. Memang harus pakai HTTPS ya, karena dia tidak langsung keluar apa biru-birunya atau linknya. Nah, ini kalau pakai HTTPS dia jadi lebih. Sambil Ibu Bapak yang sudah mengisi daftar hadir berkenan mengisi post test ya. Nanti dilihat hasil atau bedakan pengetahuan awal dengan akhir seperti apa di tengah-tengah keterbatasan kita yang sudah cukup lelah secara fisik, tapi saya yakin keinginan belajar itu jadi kayak adrenalin gitu ya. Oke, oke, ada tambahan di situ dari Pak Dean, terima kasih ya. Oh, iya Pak. Takutnya ini, soalnya kan maksimal 1 kali kedatangan Pak Agus. Oke, 1 kali kedatangan bawa 2. Jadi kalau misalnya 2 kali datang, bawa 1, terus nanti kali kedua pulang bawa 1 lagi, apakah bisa? Nggak bisa. Jadi cuma pada saat kedatangan pertama dalam 1 tahun. Jadi PDR kalau itu pajak dalam rangka impor, Ibu Bapak. ya, jadi kalau 2 kali datang Pak Agus, yang kali pertama aja yang dibebaskan. Jadi kalau pertama cuma bawa 1, next apakah saya boleh bawa 1 lagi karena batasannya 2 unit? Jawabannya tidak bisa. Yang dibebaskan hanya yang pertama, 1 kali datang aja. Jadi yang 10 jutanya boleh, yang penting bawa 1 kali pada saat datang. Oke. Baik Ibu Bapak, eh, kita hampir di penghujung acara. Sekali lagi, tolong mengisi evaluasi. Nanti juga kami kirim kalau memang tidak sempat diisi secara lengkap, kami kirimkan melalui chat ya.
Saya tadi pagi sudah ngingatin Ibu Bapak untuk tetap ingat ada acara ini dan puji Tuhan ternyata cukup efektif ya lewat blast SMS ya. Tapi ini ada evaluasi yang kalau ini buat kami khususnya ya penyelenggara acara termasuk para pembicara malam ini seperti apa? Apakah ekspektasi Ibu Bapak, harapan Ibu Bapak mengikuti acara ini tercapai ya supaya paling tidak besok buat acara di Hong Kong kami jauh lebih siap ya, based on masukan Ibu Bapak. Terima kasih Pak Dean, eh, Bu Elisa atas sharingnya malam ini ya. Banyak pelajaran yang kami dapat. Saya juga secara pribadi ya. Semoga siap kalau masuk Indonesia atau keluar Indonesia untuk balik lagi itu kita semua siap dan aware dengan ketentuan-ketentuannya. Nanti di eh, Hong Kong, Ibu Bapak, kalau ini khusus buat Ibu Bapak yang ada di Hong Kong ya, kita akan ketemu dengan Pak Ristola. Beliau adalah Konsul Bea Cukai di KJRI Hong Kong. Saya dan juga Pak Dean. Ya, catat waktunya hari Sabtu atau hari Minggu. Ya, kalau yang Minggu udah agak sore karena pagi-paginya teman-teman Hong Kong ada kegiatan, mungkin dalam rangka juga Hari Pahlawan di sana. Ya, jadi terima kasih sekali lagi malam ini sudah bergabung. Apakah Bu Yeni sudah bisa menyapa kita dan juga sekaligus menutup dalam doa, Bu Yeni? Tidak ada ya. Baik, Ibu Bapak, sebelum kita selesaikan semua, izinkan saya untuk pimpin kita dalam doa. Kami sampaikan secara Kristiani, yang lain menyesuaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Kami menyelesaikan belajar kami bersama. Terima kasih juga untuk semangat yang sudah Tuhan Yesus berikan. Kami bisa selesai hingga akhir. Menyertai kami semua, menyertai Pak Dean dan Bu Elisa yang sudah membawakan materi untuk kami malam ini. Beri kami kesehatan dan waktu yang baik, sehingga nanti di Hong Kong kami bisa bersama-sama berkumpul. Inilah doa kami serahkan seluruhnya dalam tangan Tuhan, jadilah seturut kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Baik, Ibu Bapak, terima kasih. Selamat malam. Ya, sehat-sehat terus. Ya, semangat terus.